Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sebagai moderator atas nama Muhammad Sahnul Ilham dan teman saya. Sebagai pemateri pertama, Anas Firdaus Habibi. Saya selaku pemateri kedua, Kameria. Di sini kami akan membahas hasil presentasi kami dengan materi audit sistem informasi dan akan dijelaskan oleh pemateri 1 yaitu Anas Firdaus. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait penjelasan soalnya. Yang dimana di sini dari soal yang diberikan ada 3 pihak yang dimana yang pertama itu ada admin database, yaitu dia itu punya kunci master atau akses ke super user. Kemudian yang kedua itu ada auditor yang mengecek apakah sistem aman. Kemudian yang ketiga itu ada manajer IT yang dimana yang sedang kejar proyek atau migrasi cloud. Nah, masalah utamanya di sini adalah admin punya akses terlalu bebas sehingga bisa ubah apa saja, tidak ada pengecekan berkala terhadap akses itu. Artinya kalau admin salah atau curang tidak ada yang tahu dan tidak bisa dilacak. Kemudian kenapa ini masalah yang besar? Eee, Bisa dibayangkan jika admin yaitu bisa hapus data penting, kemudian bisa ubah data diam-diam, kemudian bisa kasih akses ke orang lain tanpa izin, dan bisa saja semua itu tidak diketahui siapa yang melakukannya. Konflik yang terjadi, auditor menemukan masalah ini harusnya dilaporkan. Tapi manajer TI-nya bilang jangan terlalu dibesar-besarkan karena nanti proyeknya terganggu. Jadi intinya Mas, kasih naik mas. ada masalah keamanan serius, tapi auditor ditekan untuk tidak melaporkannya dengan jujur. Kemudian saya akan masuk ke pembahasan materi satu yang nah itu tentang prinsip etika apa saja yang diuji. Nah, setelah kita melakukan negosiasi, ada 3 prinsip etika yang kami temukan. Yang pertama itu ada integritas kejujuran, yaitu di mana pertanyaannya adalah apakah auditor akan tetap jujur atau melaporkan temuannya. Yang di mana di kasus auditor disuruh jangan dibesar-besarkan, ini menguji eh, mau jujur atau ikut tekanannya. Kemudian yang kedua itu ada objektivitas, yang di mana tidak memihak, di mana pertanyaan itu adalah apakah auditor tetap netral, yang di mana kasus manajer TI mencoba mempengaruhi auditor untuk menguji apakah auditor tetap independen atau terpengaruh. Kemudian yang ketiga itu ada profesionalisme atau tanggung jawab. Yang dimana apakah auditor menganggap ini resiko serius? Seperti contoh di kasus tadi adalah akses super user tanpa kontrol sama dengan resiko besar. Ini menguji apakah auditor tetap profesional atau meremehkan masalah. Ini memiliki kesimpulan bahwa prinsip etika yang diuji adalah integritas, objektivitas, dan profesionalisme karena auditor menghadapi tekanan untuk tidak melaporkan temuan yang sebenarnya penting. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi kedua yaitu tentang apa risiko jika temuan dihilangkan dari laporan. Yang pertama itu resikonya adalah keamanan sistem jadi rentan, yang dimana akses super user yang tidak dikontrol tetap ada, tetapi bisa disalahgunakan kapan saja. Nah, risikonya itu bisa berupa data dicuri, diubah, ataupun dihapus. Yang kedua, itu ada tidak bisa melacak kesalahan atau hilang akuntabilitas. Yang dimana kalau terjadi masalah, tidak tahu siapa pelakunya. Ini menyebabkan resiko tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab. Kemudian ada yang ketiga itu ada kerugian bagi perusahaan, yang dimana data bisa rusak ataupun hilang. Resikonya adalah kerugian finansial dan operasional. Yang keempat, ada auditor melanggar etika profesional,
Tidak jujur dalam laporan menyembunyikan fakta penting. Nah, ini bisa berisiko kehilangan kepercayaan, bisa kena sanksi profesional. Yang kelima, ada keputusan manajemen, jadi salah manajemen mengira sistem aman padahal sebenarnya berbahaya. Ini memiliki resiko yang dimana pengambilan keputusan yang keliru. Dan yang terakhir adalah masalah bisa jadi lebih besar di masa depan karena tidak diperbaiki sekarang. Nah, kesimpulannya adalah resikonya adalah jika temuan dihilangkan, maka resiko keamanan meningkat, auditor melanggar etika, dan perusahaan bisa mengalami kerugian besar tanpa disadari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Di sini langsung saja saya masuk pada pembahasan materi ketiga, yaitu respon profesional apa yang seharusnya diambil auditor. Yang pertama itu tetap melaporkan temuan secara jujur. Auditor harus tetap memasukkan temuan ke laporan, tidak boleh menghilangkan atau mengurangi fakta yang penting. Intinya, kebenaran tetap harus disampaikan walaupun ada tekanan. Yang kedua, menjelaskan resiko dengan jelas. Auditor tidak hanya bilang ada masalah, tapi juga harus menjelaskan mengenai dampaknya apa yang akan terjadi ke depannya, serta seberapa besar resikonya. Tujuannya supaya manajemen paham konsekuensinya. Yang ketiga, tetap independen atau tidak terpengaruh tekanan. Auditor tidak boleh memihak manajer TI, harus tetap objektif, walaupun ada tekanan atau ada kepentingan proyek. Yang keempat, memberikan rekomendasi solusi, bukan cuma kritik, tapi memberikan solusi, yaitu membatasi akses super user, melakukan review akses berkala, menambahkan sistem monitoring atau log. Jadi, auditor membantu bukan cuma menyalahkan. Yang kelima, jika ditekan terus atau eskalasi, misalnya kalau manajer tetap memaksa, auditor bisa melaporkan ke level lebih tinggi, misalnya direksi atau komite audit. Ini penting untuk menjaga integritas laporan mengenai keamanan perusahaan. Jadi kesimpulannya, auditor harus tetap jujur, independen, profesional, dan berani melaporkan resiko, serta memberikan solusi, bukan mengikuti tekanan untuk menyembunyikan masalah. Baik, kita masuk di pembahasan materi yang keempat, yaitu bagaimana menyusun temuan agar tetap objektif dan konstruktif. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu objektif dan konstruktif. Objektif yaitu berdasarkan fakta, bukan opini, sedangkan konstruktif itu tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan solusi. Baik, kita langsung masuk ke poinnya, yaitu kita harus lihat dari kondisinya atau apa yang terjadi. Tuliskan fakta yang ditemukan. Misalnya, admin database memiliki akses super user tanpa adanya review berkala. Kemudian yang kedua, kita lihat dari kriterianya. Kita harus membandingkan dengan standar atau aturan. Contohnya, akses dengan hak tinggi seharusnya ditinjau secara berkala sesuai kebijakan keamanan. Yang ketiga, yaitu penyebab. Mengapa bisa terjadi? Di sini auditor harus menjelaskan alasan masalah itu muncul. Contohnya, tidak adanya prosedur review akses yang diterapkan. Kemudian yang keempat yaitu dampak atau risiko. Apa akibatnya kalau dibiarkan? Misalnya berpotensi terjadi penyalahgunaan akses dan sulit dilakukan pelacakan aktivitas. Yang kelima yaitu rekomendasi atau solusi. Di sini auditor harus memberikan saran perbaikan. Misalnya perlu dilakukan pembatasan akses dan review akses secara berkala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas dua pemateri saya yang telah menyampaikan hasil presentasi kami dengan baik. Dengan ini saya akan mengakhiri penjelasan dan hasil presentasi kami yang berjudul Auditoring Sistem Informasi. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Dengan ini saya sebagai perwakilan dari kelompok
kami akan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.